Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang yang namanya kebangkitan spiritual atau jiwa-jiwa yang baru mengalami proses aura-aura yang mendekat dengan kita atau jiwa-jiwa spiritual. Ini ciri-ciri orang yang mengalami jiwa-jiwa atau kebangkitan spiritual dasar yang pernah saya alami sendiri di tahun 2001. Yang pertama, yang jelas setiap malam kita tidak bisa tidur. Jadi tidur itu selalu di atas jam mendekati subuh atau jam 4, jam 3, mungkin jam 5, jam 6 gitu, atau setelah subuh itu baru bisa tidur dengan nyenyak. Itu pun tidurnya setiap bangun pasti jam 11 siang. Jam 11 siang. Jadi orang yang kebangkitan spiritual pasti mengalami tidur setelah subuh, bangun jam 11 siang, dan bertepatan dengan angka 11. Yang kedua, orangnya biasanya suka menyendiri. Jadi dia nggak suka kebisingan. Jadi dia kalau ada yang bising-bising dia marah. Pasti dia ada yang marah, ada yang mungkin mengalah untuk mencari tempat yang lebih aman dari gangguan atau yang sunyi. Menyendiri di tempat yang sunyi, mungkin di alam terbuka, mungkin bersembunyi dari orang-orang, menjauhi orang, kayak gitu. Itu salah satu kebangkitan spiritual juga sebetulnya. Dan yang ketiga, biasanya orang tersebut mengalami fase yang namanya ketertarikan dengan yang namanya sejarah, baik sejarah masa kini maupun sejarah masa lampau. Terutama kalau baru kebangkitan spiritual yang saya alami waktu itu, saya senang banget melihat film-film historia atau yang alur-alur sejarah, baik sejarah Korea, Cina, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan kerajaan-kerajaan di dunia yang lain. Jadi kita mempunyai ketertarikan dengan sejarah tempo dulu. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita mendatangi suatu tempat, kita merasa kayak kita pernah datang dan kita pernah tinggal di daerah situ. Apalagi kalau kita mengunjungi situs-situs bersejarah, kita seakan-akan kita dibawa ke sejarah tempo dulu, waktu bangunan itu didirikan atau sebelum bangunan itu didirikan, dan waktu raja tersebut berkuasa. Kadang kita juga mengalami fase-fase yang namanya perang. Kita menjadi seorang panglima, kita seolah-olah bisa menjadi seorang raja, bisa menjadi seorang anak raja, mungkin punggawa dan sebagainya. Itu pelajaran semacam itu yang ada di benak kita waktu kebangkitan spiritual itu mencapai titiknya atau baru mendekati kita. Karena waktu tahun 2001 itu, kalau nggak salah itu kita lagi masa pembersihan besar-besaran. Jadi para leluhur itu memilih wadahnya masing-masing, dan salah satunya mungkin ada di diri saya. Itu salah satu dari ciri-ciri kebangkitan spiritual yang pernah saya alami. Mungkin kalau teman-teman atau sedulur-sedulur di sini pernah mengalami hal-hal yang sama, monggo bercerita di kolom komentar di bawah ini. Mungkin kalau yang suka dengan video ini bisa like dan share ke teman-teman biar
kita sama-sama belajar dalam mengenal ciri-ciri spiritual, biar kita nggak salah paham dengan apa itu spiritual. Karena pada dasarnya spiritual ini susah-susah gampang, nggak seperti kita membalik telapak tangan kita. Demikian tadi, mungkin kalau ini bermanfaat, motivasi ini bermanfaat, monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Intinya saya selalu berbagi motivasi tentang spiritual yang pernah saya alami. Baik nanti ada pembicaraan yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.